Pada hari Kamis Putih, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Mencuci kaki adalah bagian dari tradisi Yahudi, dan itu bisa dimengerti. Apalagi pada waktu itu orang belum memiliki sepatu yang memadai seperti zaman sekarang. Sehingga kaki mereka dengan gampang menjadi kotor karena mereka berjalan di jalanan yang penuh debu atau lumpur. Sehingga kaki mereka memang perlu harus selalu dicuci. Karena setiap hari mereka melihat kaki mereka kotor, maka tidak heran dan bisa dimengerti bahwa mereka lalu menganggap kaki adalah bagian yang kotor dari tubuh mereka. Pada hari Pentakosta, para murid menerima Roh Kudus. Dikatakan dalam kitab suci, Roh Kudus itu turun atas para murid. Artinya apa? Roh Kudus itu ada di atas kepala mereka. Sehingga gambaran kita mengenai peristiwa itu adalah lidah-lidah api yang berada di atas kepala masing-masing dari para murid. Sehingga tidak heran, kepala kita anggap sebagai bagian yang suci dan terhormat dari tubuh kita, dibandingkan kaki kita yang kotor tadi. Kepala adalah bagian paling terhormat dari tubuh kita. Itulah sebabnya Anda bisa sangat marah kalau seseorang memegang kepala Anda, karena itu bisa Anda anggap sebagai sebuah penghinaan bagi Anda, karena orang itu melecehkan kehormatan Anda. Jadi kepala itu bagian yang terhormat dari tubuhmu. Itulah juga sebabnya para raja, mereka memakai mahkota di kepalanya. Raja itu tidak memakai mahkota di dengkulnya atau di pundaknya, dia memakai di kepalanya. Karena disitulah tempat kehormatan yang paling tepat untuk meletakkan mahkota itu. Raja itu punya yang namanya tahta. Tahta itu berupa kursi, dan raja itu duduk di kursi itu. Dan biasanya tahta ini pun masih diberi semacam panggung lebih tinggi daripada orang-orang yang datang kepadanya. Baru-baru saya melihat satu foto dari Raja Thailand. Coba Anda perhatikan foto ini. Dalam foto ini kita bisa melihat bahwa rakyat biasa itu datang pada raja dengan cara jalan seperti itu. Mereka merangkak di bawah kaki raja. Ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa kepala dari orang-orang yang datang kepada raja itu hanya sejajar dengan kaki dari sang raja. Jadi bagian paling suci dari kepala orang-orang yang biasa ini hanya sama atau sederajat dengan kaki yang menjadi bagian paling tidak suci dari sang raja itu. Ini mau mengatakan bahwa raja itu ada jauh di atas orang-orang biasa. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan karena Yesus itu adalah Tuhan, maka Dia adalah Raja dari segala raja, melebihi semua raja di dunia ini. Tapi coba perhatikan klip berikut ini. Ketika Yesus memanggul salibnya ke Golgota, 3 kali Dia jatuh di bawah salib. Dan coba Anda lihat, di mana posisi kepala Yesus pada waktu itu. Kepala Yesus berada di tanah, sejajar dengan kaki manusia. Kepala Yesus yang paling suci, paling terhormat. Sama, sederajat dengan kaki orang-orang, bagian paling tidak suci dari tubuh mereka. Pernahkah Anda merasa kecewa dengan Yesus? Bahkan mungkin Anda merasa marah dengan Yesus karena doa-doa Anda tidak dikabulkan. Tidak ada tanda-tanda pertolongan darinya. Bahkan Yesus seolah-olah tidak peduli dengan Anda. Misalnya Anda mohon pada Yesus dalam doamu agar orang yang Anda cintai sembuh dari sakitnya. Tapi orang yang Anda cintai justru semakin parah sakitnya. Atau Anda minta sesuatu
yang terkait dengan hidupmu, pekerjaanmu. Lalu seolah-olah doamu tidak terjawab. Lalu kamu mulai kecewa pada Yesus. Jika Anda mulai ragu akan kasih Yesus kepadamu, ingatlah bahwa Yesus sudah membiarkan dirinya jatuh sampai ke tanah dan membiarkan kepalanya yang terhormat itu, yang suci itu, terbanting ke tanah. Mengapa ia melakukan itu? Dia melakukan karena hanya satu alasan saja. Karena dia menyayangimu. Karena dia mengasihimu. Dan karena kamu berarti baginya. Itu semua alasan dari peristiwa penyaliban dan kematiannya. Hanya ada satu alasan. Dan jika Yesus sudah melakukan itu, sampai seperti itu, apalagi yang kamu tuntut darinya? Apalagi yang harus dia berikan? Jika kepalanya saja dia biarkan sampai mencium tanah dan menjadi sangat terhina seperti itu.